Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammad. Wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa sulahal jasadi wal ruh. Hadirin sekalian jamaah maulid, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat, para kiai, para habaib. Mudah-mudahan di malam hari ini kita dicatat oleh Allah termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kawan saya nih, Ki Haji Ali Sahbana LCMA, kawan saya waktu di Maroko tahun 2011. Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan S2-nya, tinggal lanjut S3 ya, amin. Juga yang saya hormati Ketua Panitia Al-Ustaz Muhammad SPDI, Ketua DKM Bapak Mulyadi beserta jajaran, Ketua Remaja Komunitas Janji Ngopi, mantep banget namanya ini. Kapan janjiannya nih? Baru sejak-sejak gue dengerin. Ada komunitas namanya Janji Ngopi. Mantap dah. Saudara apa nih? Pirel beserta jajaran. Ini karena saya minta ditulisin ini, tulisin semua bagus lah. Ya. Ketua Muslimah Ibu Hajah Nurmalia SAG beserta jajaran. Mana muslimah? Mana muslimah? Ada. Kok bajunya nggak muslimah? Apa belum beli kali? Ya minta sama PRW. Kemudian ini yang berseragam nih, yang saya hormati Ormas Banser dan Pemuda Pancasila. Bapak sekalian, ini sampai jam berapa nih? Orang sini kata maulid sampai jam 3, bener ya? Isu kali ya? Bu, kalau kata tipuan orang sini maulid sampai jam 3. Ya, kata tipuan, tahu tipuan mana itu? Tipuan apa tipuan? Tipuan kali ya? Udah silakan lah yang sampai jam 3, saya nggak kuat gitu lah. Ya, biar sendirian di sini saya tinggal lah. Bapak Ibu sekalian, ini saya santai aja ya, Masya Allah. Saya minta disediain ini nih. Ini yang keenam nih Pak, selama yang keenam. Nah, mudah-mudahan hadiran kita semua ya ini menambah berkah, terutama para habaib yang memang doanya kita harap ke kampung kita mungkin berkah. Yang anti maulid biar pada modal gitu juga ya. Nah, di Depok banyak banget orang anti maulid. Ampun dah, dikasih dalil nggak ngerti. Ya. Amin ngapa gitu? Biar modal sekarang ngapain? Hidup nyempit-nyempitin dunia doang. Lo orang kalau udah kagak demen-demen lagi mau ngapain lagi? Hah? Pada melotot aja gua salah apaan sih? Dari ujung ke ujung gue dipelotot gua salah apaan gitu. Ya, ini dah kalau nggak modal biar pindah aja tuh Wahabi dah. Ya, parah Wahabi tuh ngajarin orang nggak benar. Emang orang tua kita kena bom pisang, begitu mati katanya kagak nyampe. Na'udzubillah min dzalik. Dah ikutin aja para habaibnya sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya ikutin para kiai yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah kagak yang lebih hebat daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Bapak sekalian, ini mohon maaf ya saya diganggu nih. Saya ingin mengajak bapak-bapak untuk merenungi firman Allah Subhanahu wa taala
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barusan saya baca tuh tafsir modern Mutalawi Sya'rawi ya, surah At-Taubah kalau nggak salah itu. Saya kutip pernyataan beliau. Ini kita kupas satu-satu deh. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang seorang rasul. Pak, nggak mungkin yang namanya rasul datang sendiri. Kata beliau, lam yakul jitukum bi rasulin. Allah tidak membahasakan dengan kalimat begini, jitukum bi rasulin, aku bawakan seorang rasul. Tapi langsung rasulnya jadi pelaku, jadi fa'il. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Ini faedahnya apa? Beliau mengatakan tufidu annahu khuliqa bima yu'ahhilu lisalah. Ini menunjukkan bahwa rasul itu, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang betul-betul pantas untuk diangkat sebagai rasul. Enggak begini Allah ngomongnya, jitukum bi rasulin, tidak. Kalau kata Mutawalli Sya'rawi itu dalam tafsirnya itu, ini menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul pantas diangkat sebagai rasul. Bapak sekalian, di zaman beliau ada orang yang merasa pantas jadi rasul. Ada seorang sahabat yang akhirnya mati dalam keadaan kafir. Dia seorang penginjil, seorang pentaurat, peneliti Injil dan Taurat. Bahkan dia tahu bahwa di akhir zaman ada seorang rasul dari keturunan Arab. Kebetulan dia orang Arab, penyair. Namanya siapa? Umayyah bin Abi Solat. Dia berharap dia yang jadi rasul. Emang Nabi bisa dicita-citain? Kalau ada orang cita-cita jadi wali, kita dukung rame-rame dah. Ya, ente cita-cita jadi apa? Jadi wali. Ayo kita dukung rame, mudah-mudahan jadi wali beneran kan begitu kan. Tapi kalau di kampung ini ada orang cita-cita jadi Nabi, sebelum jadi kita bunuh duluan dah. Ngapain? Di Depok aja Nabi udah 2. Tugimin namanya tuh. Gue baru dengar orang Nabi dari orang Jawa. Emang apa orang Jawa ya? Nah, sholawat juga kagak enak. Allahumma sholli ala Tugimin. Nah, udah kagak enak-enaknya udah. Bu, Tugimin. Biasa nama Tugimin dari mana? Ya ampun, alhamdulillah aparat segera bertindak dan sudah ditangkap. Gak lama muncul lagi Musodek, orang Depok juga, beda kecamatan. Nyaku iblis belum ada nih, nyaku iblis nih. Ya, mudah-mudahan di Tanjung Priok, Cilincing namanya nih ya, nggak kejadian. Nah, balik kepada cerita. Jadi di zaman Rasulullah SAW ada seorang penginjil, pentaurat, dan dia tahu bahwa di akhir zaman ada Allah akan angkat seorang nabi dari bangsa Arab. Dia markanya As-Saqafi. Dia berharap dia yang jadi nabi. Tapi lagi-lagi namanya nabi kan dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh Pak RW, bukan dipilih oleh Pak Lurah, bukan dipilih sama Pak Camat, bener gak? Bukan dipilih oleh warga Tanjung Priok. Ini kalau umpama nabi bisa diangkat oleh warga Tanjung Priok, pusat pada nyalon jadi nabi. Luar biasa ini, Pak. Dia tuh luar biasa, penyair. Tapi rupanya Allah menghendaki bukan Umayyah bin Abi Solat yang jadi Rasulullah, tapi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengki, iri, hasud itu ada dalam dirinya tuh. Akhirnya yang tadinya diberi iman kepada Rasulullah SAW akhirnya dimurtad, bahkan mati ketika Taif dikepung.
mati dalam keadaan kafir. Sampai Rasulullah abadikan dalam ucapannya, amana syi'ru Umayyah wa kafara batinu. Syairnya Umayyah beriman, tapi orangnya mati dalam keadaan kafir. Di waktu dia mati, Nabi panggil tuh saudara perempuannya, coba kadia neng, ya Nabi manggil kadia tuh. Kadia neng, mana syair-syair abangmu itu? Pak, nggak tahu ada 100 bait syairnya Umayyah bin Abi Shalaf memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping menanamkan tentang tauhid. Tapi apa? Karena dengki, hasut, iri sama Rasulullah, kok bukan gue yang jadi nabi? Akhirnya dia murtad dan mati dalam keadaan kafir. Ada orang sini pengen jadi nabi? Bu, ada yang pengen jadi nabi orang ini? Jitakin aja rame-rame. Mana? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kenapa tadi Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun? Itu artinya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, karena beliau lah memang pantas diangkat sebagai rasul. Setidaknya ulama mengatakan dua. Pertama, dari aspek apa? Akhlaknya yang siddiq. Beliau kan kalau kita baca di sini rawinya be, ya kadang-kadang dibaca Sintudurar. Beliau itu shadiqil musaddaq, orangnya benar dan diakui kebenarannya. Karena beliau itu senantiasa jujur, mulazamatus sidqi, selalu jujur, makanya pantas dia jadi pemimpin. Jadi artinya apa? Visioner. Ini calon nabi, Allah pelihara. Makanya Bapak kalau mau jadi pemimpin, pejabat, pelihara diri kita. Tuh Amerika yang kita anggap nggak bener, katakan begitu ya. Tapi kalau udah milih pemimpin, cakep deh. Ada aja calon pemimpin, calon presiden, ya skandal, dibongkar. Tuh Amerika yang kayak begitu, tapi luar biasa dia dalam memilih calon pemimpin. Nah itu, kenapa? Sampai Rasul langsung laqad ja'akum rasulun. Pertama, mulazamatus sidqi. Beliau itu senantiasa jujur. Pak, orang jujur itu luar biasa, Pak. Syekh Abdul Qadir Jilani waktu umur masih 10 tahun. Ada riwayat mengatakan umur 10 tahun. Ketika beliau mau belajar ke Baghdad, ibunya memberikan beberapa keping uang emas, dinar. Pesan ibunya, "Nak, kau berangkat. Ingat, jujur, itu dong. Jangan pernah bohong." Berangkat dia ke Baghdad, bawa beberapa keping uang emas, dinar. Sampai di jalan ada penyamun. Nah, bapak-bapak paham ya, Bu? Penyamun paham, Bu? Trompak apa namanya? Oh, di sini apa di sini? Ya, terserah lu dah. Penyamun dah, penyamun. Di tengah jalan ada penyamun. Itu penyamun nanya, nak, kamu bawa apa? Saya bawa kepingan emas. Kamu masih kecil, bohong kamu. Ya udah, nggak percaya. Dia nggak bohong nggak. Itu penyamun langsung berangkat jalan. Begitu jalan, jangan-jangan bener nih emas kan gitu. Dibalik lagi, kamu bawa apa? Saya bawa kepingan uang dinar. Dibuka Pak sama perampok, bener ternyata kepingan uang emas, namanya dinar. Habis sudah hartanya digasak. Pemimpinnya paling banyak, dibagi-bagi sama anak buahnya. Tuh Syekh Abdul Qadir Jilani masih kecil, diem aja, duitnya diambil. Pesan mahnya harus jujur, sama perampok aja dijujur. Coba ibu-ibu dah, umpama nih lagi pulang dari mall gitu, bawa belanjaan, tiba-tiba ada preman nanya, kira-kira ibu mau jawab apa? Ayo. Padahal bawa daging, ibu bilangnya apa? Oh jangan-jangan ini mau lumpur. Gitu kan? Ini saya boleh jadi sama perampok aja jujur. Begitu duitnya dibagi-bagi, tuh kepala perampok berpikiran tuh, kata orang Betawi berpikiran. Ya, ini saya juga sama orang Betawi, saya orang Setiabudi, ya. Setiabudi Kuningan.
Cuma kena gusuran. Tahun 74 saya pindah dari Setiabudi ke Depok. Depok masih tempat jin buang anak dulu. Sekarang tempat jin buang duit. Per meter udah ada yang 50 juta Depok. Bayangkan aja coba. Masya Allah. Ya, dulu. Jadi saya agak Betawi dikit lah. Ya. Nah, sampai mana tadi? Nah, sampai diambil duitnya. Akhir tuh penyamun berpikiran di sana. Diambil lagi duitnya. Ayo sini kumpulin nih. Itu bagaimana sih itu bagian sekarang kumpulin sekarang. Dibawa depan Syekh Abdul Jailani. Tobat itu penyamun. Dalam hati nih anak kecil jujur. Saya udah gede gini belum jujur juga. Tuh gara-gara jujur bikin tobat preman. Makanya pemimpin kalau jujur insya Allah basah hatinya nanti Allah jelmakan kepada orang-orang yang nggak benar. Ini bagaimana kita bisa nasihatin orang kalau kita juga hati kita pada kagak jujur, kan begitu. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pantas sampai dikatakan laqad ja'akum rasulun, pantas jadi rasul karena semenjak kecil sampai beliau diangkat jadi rasul sampai beliau wafat nggak pernah dusta sekecil apapun. Namanya mulazamatul sidq. Yang kedua mulazamatul amanah. Beliau selalu amanah. Nah ini kan luar biasa ini. Itu ungkapan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah sekarang min anfusikum. Beliau memaparkan banyak. Ada mengatakan minnya itu lidjinsi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dari jenis manusia, bukan malaikat. Bukan dari jin, apalagi binatang. Pak, umpama Rasul diutus dari bangsa malaikat, nanti bagaimana komunikasinya? Bagaimana nanti dialognya? Bagaimana interaksinya? Malaikat beda. Bu, malaikat makan enggak? Kalau malaikat makan, habis tuh beras diangkutin ke langit semua. Pak, malaikat minum enggak? Kalau malaikat minum, habis tuh galon diangkutin ke langit semua. Malaikat nikah enggak? Kalau mereka nikah, perawan janda digondol semua ke langit. Untung dia kagak makan, kagak minum, kagak nikah. Bener gak? Jadi aja kita keduman, kebagian. Begitu. Coba bayangkan, sementara Rasul adalah uswah. Beliau makan, beliau minum, beliau berumah tangga. Nanti kan menjadi contoh. Lo bagaimana kalau memang Rasul itu dari bangsa malaikat? Susah nyontoinnya. Apalagi jin. Sekarang saya tanya nih bapak-bapak, Pak boleh nggak nikah sama jin? Ibu-ibu saya nggak tanya, enggak. Boleh nggak kawin sama jin? Boleh kalau mampu. Cuma persoalannya orang kalau nikah sama jin paling kuat seminggu. Lo makanannya beda. Lah kita makannya nasi, lah jin makanannya apa? Tulang. Itu kalau kita baca dalam beberapa hadis. Jin itu sebenarnya makan daging, cuma dagingnya daging goib. Nah, makanya Bapak kalau makan ayam jangan sampai habis banget tulangnya, disep-isep tuh jatah jin tuh. Jatah siapa ya? Kadang-kadang kan jin gede banget tuh sama presto. Dah makanan gua jadi lembek begini. Ayo, siapa yang punya presto? Bu, mau kurang enak kan? Daging di presto kurang enak. Ya. Kalau mau nikmat udah masak seperti biasa. Yang kedua bikin jin cemburu. Aduh, makanan gue dipreso lembek baik dah, jadi lembek kan gitu kan. Itu jin makanannya tuh. Kalau umpama Rasul itu dari bangsa jin atau bangsa malaikat, nggak akan bisa menjadi uswah. Nah itu minnya itu lidinsi. Ada yang mengatakan minnya itu apa? Min jinsil Arab. Minan nasabi. Kalau Arab memang benar. Rasulullah SAW diutus dari bangsa Arab. Pak, itu kalau kita baca berjanji, tak ada satu nasab yang paling bagus kalau bukan nasabnya Rasulullah SAW. Wa akrim bihi min nasabin taharallahu ta'ala min sibahil jahiliyah. Alangkah mulianya nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tarkus sipaha palam yusibu ma'aruhu min adabi wa ila abihi wa ummihi.
Mereka semua tinggalkan kawin sipah. Bapak kawin sipah. Ada ulama mengatakan sipah itu dulu itu tradisinya orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau kawin sipah. Bininya tuh lakinya 10. Nah, itu sipah namanya itu. Ntar anaknya dikasih lakinya yang paling persis. Kalau mirip-mirip si Ujang ya kasih Ujang gitu. Paham dah? Lakinya 10, perempuannya 1. Itu tradisi jahiliyah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah pelihara tarkus sipaha palam yusibu ma'aruhu min adami wa ila abi wa ummihi. Di lembangan apa tuh kalau di Barjanji? Lembangan nasabun ya? Bener ya, lembangan nasabun tuh. Mereka semua tinggalkan kawin sipah. Ada mengatakan sipah itu apa? Amoral. Tidak ada yang namanya silsilah Nabi dari mulai Abdullah sampai Adnan sampai Ismail sampai Ibrahim sampai Adam. Tidak ada yang pernah melakukan perbuatan amoral. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Idar bin Ma'ad bin Adnan ila Dabi Ismail nisbatu wa muntamah. Gak pernah melakukan perbuatan amoral. Ayo, siapa yang hafal silsilah Nabi? Kalau ada yang hafal, gua kasih duit 200.000 hari ini. Tapi waktunya cuma 10 detik. Pak, itu saya dapat ijazah dari guru saya. Kalau rumah kita mau aman dari kebanjiran, masih banjir mulu kan. Ya, artinya nggak kelebu lah gitu. Kalaupun banjir sampai kelebu. Nah, sama ya bahasanya. Kalau kita pengen aman, rumah kita nggak kemalingan. Kalau rumah kita pengen aman, nggak kebakaran, tulis tuh silsilah Nabi dari mulai Abdullah sampai ke Adnan. Itu ijazah dari guru saya, Haji Abdurrahman Nabi. Makanya saya tulis, taruh. Kalau kompor meleduk itu mah nasib udah gitulah. Ya, udah kita tulis kompor masih meleduk juga. Itu nasib udah nasib. Udah ditulis masih banjir juga. Namanya Tanjung Priok, daerah banjir. Tapi minimal itu namanya ikhtiar doaiyah tuh. Hafalin tuh. Saya dari Sanawi hafal tuh. Silsilah itu. Kenapa? Bukan cuma hafal, guru saya kasih kefiat. Guru saya kasih faedahnya. Saya tulis. Ya, entar pulang ke rumah lihat di di Barjanji atau lihat aja. Klik aja sekarang banyak. Tulis pakai tangan. Tempel. Mudah-mudahan janji dari yang mengijazahkan itu ya terbukti. Itu coba silsilah keluarga kita taruh. Kira-kira gimana coba? Sama nggak bedanya? Yang ada malah deket maling. Ini anak si Anu nih dulu orang kaya nih, habis dah gitu kan. Nah beda. Nah itu. Nah ini artinya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai Allah pelihara silsilahnya, tidak pernah melakukan tindakan amoral. Maka saya gede banget sama Wahabi, berani banget mengatakan bahwa ibu dan bapaknya Nabi itu di neraka. Benar gak orang Wahabi ngomong gitu? Benar ya? Benar nggak ibu Nabi? Itu kan ada posat di hadis. Iya, mereka cuma memahami teks hadis, tapi tidak mengerti bagaimana memahami dengan benar hadis itu. Pak, itu kan ada di Al-Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Kami tidak akan siksa satu kaum sebelum kami utus seorang rasul. Itu hadis dinasakh oleh ayat itu. Jadi yang mengatakan hadis bahwa umi, ibuku di neraka, bapakku di neraka, itu sudah dinasakh menurut Syekh Nawawi, At-Tanari, Al-Bantani, Al-Jawi, Al-Unisi. Baca dalam kitab Tafsir Munir itu ada. Bahkan beliau mengutip pendapat Imam Suyuti, semua orang yang hidup di masa Patroh, Pak, jarak Nabi kita Muhammad dengan Nabi Isa berapa tahun? 530 tahun. Itu masa Patroh tuh. Orang yang hidup di masa Patroh, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ngutip pendapat Imam Suyuti, kulhum bil jannah, semuanya ada dalam sorga. Berani amat Wahabi ngomong kayak gitu.
Saya dapat pesan dari guru saya, nah tentang beliau juga nih, salah seorang keluarganya, Al Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Tut Az-Zabidi. Saya mulazamah ngaji sama beliau, ngaji tasawuf. Satu Yusuf, kapan-kapan kalau ente maulid jangan cuma ceritain Nabi, ceritain ibunya siapa. Tuh orang Wahabi kurang ajar banget tuh, sampai sekarang makamnya udah kayak kuburan kucing, bener nggak? Kagak diurus, kita mau lihat aja kagak boleh, padahal itu ibu yang mulia. Nih Imam Suyuti dalam kitab Rosail, ya, ada di sini kayak apa ibunya Nabi. Ini kita ajak literasi aja dah. Wa ummuhu qaribatun min dzalika la siyama hiya imra'atun masunatun muhajjabatun fil bait anil ijtima'i birijal. Bahwa yang namanya Aminah adalah seorang perempuan yang terpelihara, yang hidupnya di rumah aja, nggak pernah gaul sama laki-laki. Kayak apa tuh perempuan? Nggak kenal laki-laki. Itu ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita suci, bergaul saja tidak sama laki-laki. Makanya waktu Abdul Muthalib main ke rumah Wahab, babenya siapa? Aminah. Itu tiba-tiba ada cewek cakep. Ini siapa? Kata Wahab, itu anak saya. Siapa namanya? Aminah. Ente punya cewek cakep, punya cewek soleh baru, nggak bilang-bilang mana? Udah jodohin anak ente yang mana? Makanya dijodohin akhirnya tuh. Ya, jadi Abdullah anaknya siapa? Abdul Muthalib dijodohkan dengan Aminah anak siapa? Wahab. Kenapa? Luar biasa Pak, itu pengakuan dari Abdul Muthalib. Ente punya cewek soleh, cakep, nggak bilang-bilang. Padahal itu antara Wahab dengan Abdul Muthalib temen. Coba perhatikan, luar biasa nih perempuan. Bahkan Imam Suyuti mengatakan, ya, ini saya bantah nih, ya, banyak berseleweran tuh. Bahkan di Depok pernah ada orang berani ngutip-ngutip. Apa sih untungnya ngatain keluarga Nabi itu masuk neraka? Untungnya apa coba? Kan nyakitin tuh namanya tuh. Jangankan bapak ibunya Nabi, Abu Lahab punya anak perempuan. Siapa namanya? Subai'ah. Ngerti ya? Subai'ah anaknya Abu Lahab. Tiba-tiba dia dibully. Hai Subai'ah bintu Khotobinar. Hai Subai'ah, anak kayu bakar neraka. Itu Subai'ah nangis Pak. Ya Allah. Akhirnya dia ngadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya dibully, saya dibilang katanya anak api neraka. Langsung Rasulullah tuh jingkrak, kalau bahasa Betawi jingkrak. Apa menjingkrak? Diri, yagdob, marah dia. Ngomong langsung, siapa yang ganggu keluarga saya? Kan begini Pak. Abu Lahab itu siapanya Nabi? Paman kan? Berarti antara Nabi dengan Subai'ah apa? Sepupuan. Man adza qarabati faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang ganggu kerabatku sama juga ganggu aku. Siapa yang ganggu aku sama juga ganggu Allah. Sampai Imam Suyuti ini dalam kitab ini, siapa yang mengganggu Rasulullah sama juga ngeganggu Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang ngomong bukan orang sembarangan, bukan ulama kaleng-kaleng. Bukan belajar lewat WA. Orang sekarang belajar agama pakai WA, makanya pada PA jadinya. Betul. Ente nanti di yaumil qiyamah bakal ditanya, guru ente siapa? Emang dikira nggak ditanya nanti? Ditanya Pak, guru ente siapa? Dari mana ente dapat ilmu? Berani ente jawab? Gini malaikat, saya dapat dari WA. Ini orang sekarang modelnya nih Pak. Belajar agama pakai WA. Makanya sampai ahli hadits Ibnu Barak mengatakan al-isnad minadin. Sandaran kuburan itu bagian daripada agama. Laula isnad la qala man qala. Kalau tidak ada sandaran kuburan, orang entar sembarangan aja ngomong. Bener nggak? Bukti sekarang orang fatwa sembarangan. Apa untungnya kita mengatakan bahwa keluarga Nabi di neraka? Untungnya apa? Kalau bukan nyakitin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, berani banget dia ngatain bahwa bapak ibunya Nabi masuk neraka. Ini sebedah sekalian nih. Karena lagi tadi bapak baca apa? Ini masjid ya? Masjid bukan apa?
Ya, katakan masjid. Ada nggak dalilnya kita baca tarawih? Hah? Ada dalilnya? Dari mana dalilnya kita baca tarawih? Terus baca hadroh di masjid lagi umpama. Banyak sekarang maulid begitu kopi deh, pakai dalil. Ya, begitu Covid selesai, orang semua bikin maulid. Bikin maulid di musola, di masjid. Itu mana dalilnya? Saya belum lama berdebat sama orang Wahabi yang mengharam-haramkan maulid. Saya nggak pakai otak dah, saya pakai otak ulama aja. Bapak silakan buka dalam kitab Sahih Bukhari. Silakan buka dalam kitab Sahih Muslim. Pak Imam Nawawi Ad-Dimishqi dalam kitab Tadribur Rawi dia sampai mengatakan huwa asahul kutub badal Quran, bahwa Imam Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nggak ada ulama sampai saat ini yang berani mengkritisi Imam Bukhari kecuali Al-Albani. Nah sekarang banyak tuh kitab-kitab Bulughul Maram sudah ditakhrij, sudah ditahqiq oleh Al-Albani. Kitab Riyadhus Shalihin sekarang ditahqiq oleh Al-Albani. Saya waktu ngambil S2 itu kritikan saya terhadap Al-Albani. Saya baca ada dalam kitab Tanaqudut Al-Albani, kontradiksi takhrij Al-Albani. Syekh Segaf sampai mengatakan nggak kurang dari 7.000 kesalahan Al-Albani dalam takhrij hadis. Ya, orang sekarang kok dijadikan guru yang kayak begitu. Saya S2 saya itu tesis saya tentang Al-Albani. Sampai dosen saya bilang itu yang pertama ngetik Al-Albani. Tadi saya mau bawa. Ini nggak usah lah. Ya, kalau perlu nanti datang aja ke rumah. Terutama anak-anak kampus ini. Ini sekarang nih Wahabi kan Masya Allah, blow-onnya nggak udah-udah. Blow-nya kagak udah. Oh, udah. Ampun dah. Kalau kita kasih dalil dia nggak mau. Nih Pak, kan kitab hadis banyak ya. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah dan kitab-kitab yang lain. Ini saya bawa nih sarah yang termodernnya. Siapa? Faidul Bari. Karangan dari Fadilatul Ustaz Dr. Ahmad Umar Hashim. Saya kenal anak saya di Mesir, di Al-Azhar, semester 5. Beliau langsung ngaji. Bahkan ini beliau anak saya kirimin. Ya, itu ada kitab Sarah Sahih Bukhari 25 jilid. Orangnya masih ada. Alhamdulillah, anak-anak saya namanya Jidan. Jidan ngaji ya sama beliau. Nih. Tapi udah didahulukan oleh kitab apa? Sarah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Hampir mirip, Pak. Di dalam kitab ini beliau kemukakan secara gamblang tentang bolehnya kita baca rawih di dalam masjid. Jadi ceritanya kan begini. Silakan ya, Bapak nanti lihat. Kalau umpama saya ungkap pakai hadits yang bukan Imam Bukhari, Imam Muslim, nanti dikritik lagi. Pak Ustadz itu kan dhaif tuh. Ada aja ngomong kayak gitu. Ini Sahih Bukhari, siapa yang mau ngeritik? Itu dalam Sahih Bukhari ada. Ceritanya begini Pak. Saya bacain hadisnya deh. Jadi waktu itu ada sahabat Nabi yang namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu sukanya muji-muji Nabi untuk menjawab provokasi propaganda orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy itu sering juga bikin syair. Ya. Nah, ketika Hasan bin Sabit membacakan syair, tiba-tiba Umar bin Khattab lewat. Marahlah Umar bin Khattab tuh, mau marah sama Hasan bin Sabit. Tapi apa kata Hasan bin Sabit? Sebelum Umar marah, Hasan bin Sabit ngomong, kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Dulu saya baca syair muji-muji Nabi di masjid ini, dan di masjid ini ada orang yang lebih baik dari kamu. Maksudnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Bahkan saat itu Abu Hurairah lewat. Ya Abu Hurairah, asamita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakul, ajib an Rasulillah. Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Wahai Abu Hurairah, maukah kau bersaksi? Benarkah kau pernah mendengar Rasulullah mendoakan aku? Tuh lihat, sampai Hasan bin Sabit minta kesaksian Abu Hurairah. Karena saat itu waktu Hasan bin Sabit dipuji, Abu Hurairah ada.
Benar. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ajib an Rasulillah." Jawab hai Hasan bin Sabit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab tuh syair-syair orang kafir Quraisy. Kemudian Rasul ngomong apa lagi? Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah, perkuat Hasan bin Sabit dengan Jibril. Malah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sebenarnya orang baca Rabi kita kasih hadiah tuh. Ini bor-bor dikasih hadiah malah dibid'ahkan, disesatkan, disirikan. Pak, besok pulang kalau ada yang bilang baca Rabi haram, suruh buka kitab Imam Bukhari. Baca sarahnya kalau perlu. Ada Faidul Bari, ada Fathul Bari. Apa kesimpulan dari kitab Faidul Bari? Fasyirul ladzi yastamilu alal haqqi wal khairi wal irsyadi maqbulun fil masjid. Maka membaca syair yang mencakup kebenaran, kebaikan dan petunjuk itu diterima kalau kita baca di masjid. Bidalili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan satu bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a li Hasan bin Thabit ala syi'rihi. Beliau mendoakan Hasan bin Thabit ketika memuji-muji Nabi lewat syairnya. Maka kesimpulannya kata dia, fa insyadu syi'ri fil masajid jaizun madama syi'ran maqbulan wa fil haqqi wal khair. Kalau begitu, membaca nasidah, membaca syair itu hukumnya boleh kita baca di masjid selama yang dibaca adalah syair yang diterima, syair yang mencakup kebaikan, syair yang mencakup tentang kebenaran. Yang nggak boleh kita bawa gitar, bawa organ, bawa gendang, nyanyi dangdut di masjid. Nah itu yang nggak boleh tuh. Bener nggak Bu? Betul nggak Bu? Ini biar kuat orang nih, jangan lemah kita. Maulid haram. Ayo, cariin dalil yang mengharamkan. Yang ada, yang membolehkan ada. Tahlil haram, cariin dalil yang mengharamkan. Pak, kan ibadah ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Kalau ibadah mahdhah, ibadah murni, yang dicari dalilnya. Mana dalilnya? Contoh, Bapak sholat tarawih, Bapak sholat tahajud, atau sholat yang lain, itu pantas nyari dalil. Tapi kalau ibadah ghair mahdhah, mana dalil yang mengharamkannya? Enggak temu dia. Ada bilang apa itu orang Islam maulid ngarep syafaat. Emang ada syafaat? Ini orang Wahabi kalau memahami ayat parsial. Apa yang dibaca itu yang dipahami. Pernah saya dengar langsung, Ustadz, nggak ada tuh syafaat. Ayatnya mana? Walillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah semua syafaat. Nabi nggak punya syafaat. Ya ampun, ini orang. Coba dong baca ayat yang lain. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali orang yang pernah punya janji kepada Allah dengan iman. Jadi kalau kita beriman, ada nanti syafaat. Mudah-mudahan kita maulid hari ini dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat tuh, kita kalau habis sholat sering baca ada ayat yang bunyinya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat kalau bukan dengan Allah Subhanahu wa taala? Syafaat ibarat barang. Allah akan berikan kepada orang yang Allah cintai, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anak yang diakikahkan akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ayo, siapa yang belum akikin anak? Pak, orang tua dikasih waktu mengakikkan anaknya sampai balik. Kalau anak sudah balik, sudah selesai dah. Tapi kita disunahkan akikah sendiri. Tapi ada hadits yang kemudian dipahami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ada hadits bunyi begini. Ya. Al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Anak itu tergadai dengan akikahnya. Jadi kayak barang Pak, kalau kita gadai kan perlu ditebus. Cara nebus anak kita akikahi. Tapi bukan itu maksudnya. Apa yang mana hadis ini? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, hadis ini kata beliau nih, baca dalam kitab At-Tamarul Yani'ah fi Riyadul Badi'ah. Itu benar boleh saya terjemahin tuh matannya, ya. Saya namain pengajian santri.
Kata beliau, anak yang tidak diakikahkan kemungkinan berat tidak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Jangankan Rasulullah, bayi aja bisa memberikan syafaat. Bapak kalau memahami ayat, kalau ingin membuat kesimpulan, kumpulin semua masalah. Contoh begini, sampean mau bicara syafaat, kumpulin ayat yang berkaitan dengan syafaat, kumpulin hadis yang bicara tentang syafaat, diskusikan, teliti, baru akan menjadi kesimpulan yang benar. Bukan begini, walillahi syafa'atu jami'a, milik Allah semua syafaat. Jadi ngapain kita maulid? Allah yang punya syafaat, Nabi kagak. PA apa namanya? Belum ini nggak udah. Ampun dah. Ya, gara-gara apa? Ngajinya pakai WA. Hati-hati Pak. Makanya kan kita ngaji nggak cukup Pak. Lewat WA, nggak cukup lewat Facebook, nggak cukup lewat apa Instagram, nggak cukup lewat apalah namanya sekarang tuh media. Rasulullah ngaji langsung ketemu dengan Jibril alaihissalam. Kadang-kadang beliau nyetor bacaannya. Kadang-kadang Jibril omelin, bacanya jangan kenceng-kenceng. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau baca ayat biar tartil. Itu kan diikuti sama Nabi. Artinya Nabi langsung ngaji sama Jibril. Sahabat ngaji sama Rasul. Tabi'in ngaji sama sahabat. Atau tabi'in ngaji dengan tabi'in. Ketemu talaki namanya, bukan liko. Yang ada orang sekarang nyebutnya liko. Apa arti liko? Ketemu. Kalau udah ketemu ngapain? Ayo, bukan liko, talaki yang bener tuh, ngaji ketemu langsung. Oh, siapa yang menyemar-nyemarkan? Ayo kita liko, apa arti liko? Ketemu, kalau nggak ketemu ngapain? Ngopi, ngurumpi, apalagi nguruti kan gitu kan? Ngopi, ruti, sama bahasanya ini salah. Orang sekarang asal beda tapi salah. Tobat kata hijrah, salah tuh, tobat bukan hijrah. Contoh lagi, apa? Kalau buka bersama apa namanya? Takjil. Iftar bukan takjil. Nih perempuan pakai apa namanya nih? Kerudung, apa namanya? Jilbab diganti, apaan? Hijab. Tahu nggak hijab? Hah? Tuh tembok hijab tuh namanya tuh. Papan tulis hijab. Ini namanya jilbab bukan hijab. Ini asal beda. Yang penting gua mau beda, begitu. Tapi salah mana aja Pak? Jangan asal beda. Tapi ini sekarang udah jadi bahasa masyarakat. Sampai ada sampo hijab. Nah, gue kadang-kadang pakai juga, punya bini gue tuh. Ya. Sampai gue habis, gue pakai aja sampo bini gue. Apa? Samponya nih, ini ada sampo hijab. Ya, sampo salah itu penyebutannya. Udahlah, saya nggak permasalahkan itu. Jangan cuma asal beda tapi salah. Tuh jangan liko tuh bahasanya tuh. Apa? Talaki, apa talaki? Ngaji langsung. Ini ada lagi tawasul, apa tawasul tuh nggak ada dalilnya tuh. Dikata tawasul nggak, isti'anah apa istighosa tuh apa istighosa? Ya ampun Pak, Allah berikan kita nggak langsung. Makanya ada dulu ya, ada orang Wahabi tinggalnya jangan di ini mah cerita, jangan tinggal di Tanjung Priok, orang Tanjung Priok kesinggung lagi. Pokoknya ada orang Wahabi ceritanya kampungnya kebanjiran. Tiba-tiba Pak Lurah datang, ya, bawa pelampung. Pak, naik pelampung Pak, ntar Bapak kelebu, banjir, kelelep. Alah, saya hanya minta sama Allah, bukan sama Pak Lurah, begitu. Datang Pak Camat, lama-lama tuh paham nggak? Itu banjir naik ke rumahnya. Datang Pak Camat, bawa helikopter. Wow, Camat orang kaya Pak. Naik, ntar ente mati. Enggak, saya hanya minta sama Allah. Begitu. Akhirnya apa? Benar-benar dia mati. Kelelep dia. Begitu kelelep mati, dikubur, diprotes sama malaikat. Ya malaikat, katanya kalau kita doa langsung Allah terima. Ini saya udah doa tapi nggak diterima. PA, tuh pelampung, tuh helikopter, doa tuh, udah gitu. Paham? Ini orang nggak paham nih. Itu pelampung, itu helikopter, itu apaan sebenarnya? Doanya dia. Di kadang-kadang mau langsung wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta langsung sama Allah.
Ya ampun, sabab kemana sabab? Pegang keris takut. Kalau ada orang sini pegang keris takut, berhenti ngaji. Kan kita belajar tauhid. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadith, jamu binafsihi, kan begitu. Paham nggak? Nah Rasul megang pedang, Umar bin Khattab pegang pedang, Imam Mojol pegang keris. Siapa lagi? Di Ponorogo pegang keris, tapi dia bisa meletakkan keris. Bukan kemudian kita, Masya Allah kelewatan banget keris diapain. Itu kan Pak, keris itu peninggalan asli orang Indonesia. Sampai sekarang gak ada lagi penciptanya, karena empunya lu pada gak ada. Dulu ada empu gandring, ada empu apa? Empu tantular, ada empu apa lagi? Udah kagak ada yang bikin keris. Paham kagak? Kalau bapak punya keris, rawat, tapi jangan terlalu pakai dimandiin, gak usah. Lebih ini kita aja gak pernah kita mandiin, ya keris dimandiin. Udah kita simpen aja sebagai apa? Sebagai peninggalan kearifan lokal. Saya dikasih keris, ada keris. Ya, iya, tapi ya cukup lah. Cuma karena saya berpikir begini Pak, nggak ada lagi orang bisa bikin keris sekarang. Dulu orang bikin keris itu kan bukan pakai alat, pakai tangan begitu. Nah itu peninggalan asli orang Indonesia tuh keris tuh. Kenapa orang Wahabi keris dikumpulin, buang-buangin katanya syirik? Ya berarti tauhidnya mentah dia. Emang kita dikira kali orang punya keris, menyembah keris kali. Dia nggak paham tuh arti ibadah tuh apa. Ibadah tuh apa? Kalau kita tunduk, kemudian kita meyakini yang kita tundukkan adalah Tuhan, tuh baru ibadah namanya. Nah sekarang kita nyembah keris apa kagak? Enggak, kenapa takut megang keris? Nah ini kadang-kadang orang ya sekarang belajar tauhidnya aja udah gimana. Nah itu yang pertama tuh. Ya, tadi ayatnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau diutus dari jenis manusia dan dari nasabnya sendiri. Bapak sekalian yang berbahagia, ini sekarang kita maulid dalam rangka apa coba? Ya, dalam rangka syukur. Kenapa? Wong Nabi kita aja syukur kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 30 abad yang lalu Nabi Ibrahim pernah mendoakan. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utus seorang rasul dari keturunan mereka. 30 abad kemudian lahir Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Ibrahim pernah mendoakan Nabi kita, akhirnya Nabi kita buatkan sholawat sebagai rasa syukur kepada Nabi Ibrahim. Apa sholawatnya? Apa bentuk salawatnya? Salawat Ibrahimiyah tuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini Bapak insyaallah apa semua ya. Itu baca dalam tafsir Nawawi. Itu sholawat terima kasihnya Nabi kita Muhammad kepada Nabi Ibrahim yang pernah mendoakan dia. Artinya apa Pak? Wong Nabi Muhammad ini terima kasih kepada Nabi Ibrahim. Masa kita selaku umat nggak terima kasih diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kuat kita. Udah pokoknya tewas lah Wahabi sama gue mah gitu. Gue mah gak tanggung-tanggung. Lu bawa kitab semua ayo debat sama gue. Saya kemarin tuh nantangin habis-habisan Pak. Udah kelewatan di Depok. Ada masjid kemarin saya ceramah. Saya ceramah kemarin. Itu kebenaran bukan ceramah maulid. Itu jamaahnya ngeluh. Pak Ustadz, Masya Allah, ini setelah ketua DKM-nya diganti, saya mau maulid susah banget, gak dapet izin dari DKM. Emang DKM-nya siapa? Itu DKM-nya orang Wahabi. Ampun, dah jamaahnya mau maulid, ketua DKM-nya kagak ngasih. Saya bilang bikin maulid, undang wali kota kalau perlu. Emang gitu. Nah, makanya inti punya masjid hati-hati jangan sampai diambil orang. Ini sekarang kan masjid kita diambil-ambilin. Tongkat udah diambil-ambil. Ayo sekarang ayo masjid. Pada pakai tongkat nggak? Rasulullah SAW kalau khutbah megang tongkat dia. Ini sekarang tongkat udah hilang. Beduk hilang. Lama-lama apa hilang? Coba ada bayangan. Ayo sekarang. Ini biar kita ngaji, biar besok nih kita praktek. Ayo sekarang katanya kita ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Masjid sekarang tongkatnya pada hilang. Ayo sekarang di Jakarta orang kalau khutbah megang tongkat apa kagak? Ngaku dah. Gak usah malu-malu. Gue bagi duit ntar. Jadi emosi nih. Ayo sekarang. Saya kemarin belum lama ngomel tuh. Kemudian saya punya subuh gabungan. Kalau bisa mulai besok jangan sampai khotib kalau khutbah megang podium. Bikin tongkat. Itu hadisnya sahih itu. Kenapa sekarang? Tongkat pada hilang. Ampun, udah beduk hilang, tongkat hilang. Lama-lama apa hilang? Masjidnya hilang. Bener aja masjid pada hilang. Dia sekarang jadi ketua DKM. Orang mau wali susah. Ampun. Ngerti Pak? Ini kan banyak pengurus NU nih, ya. Biar berani jadi pengurus NU. Ada Wahabi, kan ada Ahlussunnah wal Jamaah. Singkatannya apa? Aswaja. Apa arti Aswaja? Asal ada Wahabi tak aja gitu. Apa aja. Nah, Bapak sekalian saya harus bijak nih, ya. Kemudian apa lagi? Azizun alaihi ma anitum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sifatnya aziz. Beliau itu terasa berat apa yang kalian alami. Pak, luar biasa, Pak. Kalau kita lihat sejarah, martir pertama dalam Islam siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir. Kalau sekarang kita ini masuk Islam, kalau sekarang kita ini dikir nggak ada yang ganggu. Coba bagaimana pertama kali Islam? Martir pertama keluarganya Ammar bin Yasir. Dia punya tuan namanya Umayyah, tapi bukan Umayyah yang tadi. Itu begitu Ammar bin Yasir masuk Islam, diambil sama Umayyah. Tunduk gak sama patung? Diginiin nih patung. Kalau sampean gak tunduk, saya bunuh sampean. Tetap Umayyah, Ammar bin Yasir, ahad, nggak mau mengakui. Oke, dibawa ibunya Pak. Ibunya dibawa. Maaf, ibunya diikat kakinya, tangannya. Mohon maaf ya, ini bukan kejam nih, bukan sadis. Kemaluannya disodok sama pedang, tembus sampai kemari. Kayak apa coba? Anak menyaksikan ibunya disiksa depannya. Tetap Ammar bin Yasir, ahad. Apa Rasul nggak sedih ngeliat umatnya kayak begitu? Oh, masih tetap ya. Bapaknya dibawa. Bapaknya didiriin, diikat badannya. Ayo, masih mau ikutin Muhammad? Ahad. Oke, dipancung bapaknya. Coba. Orang Tanjung Priok ngalamin begitu apa kagak? Mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya Pak ya. Makanya Rasulullah SAW, ya Allah, ngeliat umatnya kayak begini. Maka pertama, hijrah pertama tuh bukannya ke Madinah, ke Habasyah. Pertama yang mimpin siapa? Utsman bin Affan dengan Ruqayyah. Berangkat dia sama istri dan anaknya. Kemudian hijrah kedua kemana? Masih ke Habasyah. Ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib bersama 70 sahabat. Baru hijrah yang ketiga adalah hijrah ke Madinah. Kan luar biasa. Kenapa Rasulullah perintahkan udah hijrah aja? Nggak kuat ngeliat umatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Pak, ya, saking sayangnya sama umatnya sampai dia mengatakan, aku nggak redho kalau umat aku satu aja masuk neraka. Bener nggak? Lihat dalam surah Wadduha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti Tuhanmu akan memberikan kau yang kalau kamu diberikan kau bakal senang. Apa katanya? Lihat dalam surah Wadduha tafsirnya itu. Apa dibilang? Idan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau gitu ya Allah, aku nggak ridho kalau satu saja umat saya masuk neraka. Apa Rasulullah nggak sayang? Raufur Rahim tuh yang terakhir tuh. Ini kita Masya Allah ya, sampai tidur aja lupa sama Rasulullah. Rasulullah dalam sebuah riwayat, beliau kalau tidur matanya merem tapi hatinya tidak. Kenapa? Mikirin umatnya. Kalau kita mikirin Rasul enggak? Coba aja kalau kita tidur, baca-bacaan apa kagak? Ayo, apa bacaan mau tidur? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina ada. Habis pada jembai sih. Apa bacaan mau tidur? Baca enggak kalau mau tidur? Rasul mikirin umatnya, kita nggak mikirin beliau. Siapa yang mau tidur aja kayak kucing. Kucing kalau tidur nggak cuci kaki, kagak baca-bacaan. Jadi kalau ada orang Tanjung Priok, kalau tidur kakinya belepotan kagak baca sama juga aku. Nah, ente yang jawab bukan aneh. Ya ampun.
Dah yang terakhir dah, ini udah malam nih. Ya, Raufur Rahim. Beliau itu sama sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah kan Raufur Rahim. Disanding Pak, Rasulullah juga Raufur Rahim. Ini kan luar biasa Pak. Cuma Rasulullah yang punya sifat sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan-jangan kita memahami bahwa Rasul itu sama dengan Allah, bukan. Jadi Allah menempatkan derajat beliau sangat tinggi. Sama ketika Allah Raufur Rahim, Nabi kita dikasih juga sifat Raufur Rahim. Kan luar biasa, sayang Nabi kita ini sama umatnya, Masya Allah. Bahkan sampai ada satu hadis apa? Ar-Rahimuna yarhamur rahmanu tabaraka wa irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ar. Sayangi itu makhluk yang ada di muka bumi. Entar makhluk yang ada di langit sayang kepada kita. Bener nggak? Gak usah jauh-jauh deh. Ayo, pada miarikan cupang apa kagak di sini? Ada miarikan cupang? Gak usah kita sayang sama orang. Itu kan cupang kita piara di apa? Di ples, dikasih simpan apa kagak? Jangan bapak masuk neraka gara-gara ikan cupang ntar lo. Ayo. Kalau ikan cupang ada di got, ada di empang, dia bisa makan sendiri. Tapi kalau ikan cupang kita tangkap masukin di ples, dia mau makan apa coba? Udah nggak usah jauh-jauh di ikan cupang aja dah. Ada di zaman Bani Israel. Dakhalat imra'atun fi khiratin. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kucing ditangkap, kucing dipenjara, kucing dikadangin tapi tidak dikasih makan. Gara-gara kucing tuh orang masuk neraka. Jangan-jangan kita masuk neraka gara-gara cupang. Siapa punya cupang? Orang sini kan pada miara ikan. Terima kasih ya, Masya Allah, di orang sini kasap semua ini. Ya, bener Pak. Saya waktu jamaah kedatang rumah saya, ditanya begini Pak, itu sore hari, bini saya kan demen banget bikin pindang, dan saya suka mah pindang bandeng, pindang ban. Begitu sore makan tinggal kepalanya doang. Yang enak mana kita bikin lagi ya pindang ya gitu. Datang tamu rombongan dari Tanjung Priok. Begitu pulang, Pak Ustadz, itu ada sedikit orel. Begitu saya pulang, biangnya pindang. Berarti orang sini kasap nih, bener, kasap orangnya. Tahu itu, paham nggak? Kayak kepengenan siapa? Yang luar biasa ini, ya. Apa kehabisan pindang gua gitu, nggak tahu dibuat ini kan apa? Bandeng ya. Ini mah biangnya bandeng nih, luar biasa. Nah, balik lagi Pak. Tuh, hati-hati. Ya. Kata Nabi tadi apa? Irhamu man fil ar. Sayangi itu makhluk yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Entar makhluk yang ada di langit bakal sayang kepada kita. Saya nggak jauh-jauh Pak. Ya, kalau cerita anak yatim, cerita janda, nggak usah jauh-jauh deh. Piaraan kita sendiri. Sayang nggak kita sama piaraan kita sendiri? Kan luar biasa Pak. Al-Imamul Ghazali itu dalam kitab Nasaihul Ibad. Saya lupa halamannya itu. Beliau begitu meninggal diimpikan oleh teman-temannya. Dengan sebab apa? Allah rahmati kamu. Apakah dengan ilmu kamu? Bukan. Apa rupanya Pak? Jadi Imam Ghazali satu ketika lagi nulis. Begitu nulis, lalat nemplok di mana? Di ujung penanya. Didiemin sama Imam Ghazali. Begitu kenyang, itu lalat kabur. Itu temen yang ngimpi, gara-gara ini kau dapat rahmat Allah. Makanya Pak, kita nggak usah sedih kalau umpama sholat kita masih nggak khusyuk. Allah nggak pandang cuma sholat kita. Barangkali kita baca rawinya bener, baca Al-Qurannya bener, sholat sunatnya bener. Umpama sholat nggak bener, Allah lihat lagi mungkin baca ratibnya bener. Jangan takut. Saya pernah ngadu sama guru saya, Syekh, ini saya udah berbulan-bulan sholat nggak khusyuk. Udah itu aja, bilang gitu. Rupa-rupanya memang Allah nggak pandang cuma sholat kita. Apalagi sholawat, luar biasa. Emang amalan apa yang paling hebat kalau bukan sholawat? Kata tadi penceramah, kalau kita mau sholat kudu wudu. Bener apa bener? Karena orang sah nggak sholat kalau nggak wudu? Kalau kita sholat nggak ada kiblat, sah apa kagak? Kalau kita sholat belum masuk waktunya, sah apa kagak? Sekarang kalau kita umpama baca sholawat nggak wudu, sah apa kagak? Ngadep kemana aja, sah apa kagak? Iya.
Sampai dalam keadaan hadas saja kita masih boleh baca sholawat, walaupun adabnya kurang. Itu sholawat. Kalau kita nggak bisa mengharap dari pahala sholat kita, karena beletak beleneng kata orang Betawi bilang. Kalau kita nggak bisa berharap dari puasa kita, ayo pada bulan Maulid ini kita banyak sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat Allah pandang sholawat kita. Yang nggak kenal wudhu, yang nggak kenal waktu, kapan kita mau sholawat? Boleh. Makanya Rasulullah SAW katakan, siapa sih manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat? Aktarhum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawat. Itu aja. Ya. Jadi udah tanggal berapa sekarang? Berapa Rabiul Awal udah? Udah tanggal berapa? Tanggal 1 Rabiul Tsani. Amanah dari para masyayikh selama bulan Maulid, ya, banyakin baca sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Pak, barangkali inilah yang dapat apa yang disampaikan. Saya hanya ingin memperkuat orang NU yang ada di sini. Jangan takut-takut jadi NU, paham gak? Jangan takut-takut jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Tuh, sentil tuh Wahabi, tapi jangan pakai pukulan, pakai dalil. Kelemahan mereka tuh nggak punya dalil, Pak. Ya, Wahabi, apa itu? Sorga punya dia, yang lain ngontrak. Dia doang masuk sorga, ini kita ngontrak. Luar biasa. Paham deh? Ini saya mohon nih NU-nya di sini muslimat kompak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.